Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa untuk kesyukuran atas nikmat, pemahaman dan kenikmatan yang kita dapat pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita kemarin ya. Kita masih seputar buku Dissolving Ego. Kita lihat waduh, mana hilang dia. Oke ya, kita lanjutin halaman 136. Berarti di bukunya mungkin sekitar 138 atau 39. Jadi ada kebebasan yang lebih besar dari menyadari bahwa aku ya, misalnya bajuku, kunya ini berarti memiliki atau tanggung jawab, gitu ya. Itu lebih besar lagi gitu. Bahwa ku itu berarti sebuah spektrum tanggung jawab, bukan akar kedirian gitu ya. Jadi kataku bisa kita tambahkan. Kalau Hawking ini memiliki pemilikan. Kita naikkan lebih tinggi lagi dari kepemilikan itu berarti tanggung jawab. Bajuku berarti aku yang bertanggung jawab merawatnya, bukan sekedar punyaku gitu. Tapi kita naikkan levelnya, level tanggung jawab. Dengan begitu kemudian tuh baju itu tidak menjadi akar kedirian, tidak menjadi sumber aku. Kan gitu. Tidak menjadi sumber aku. Dengan begitu kita akan ada kebebasan lebih besar ya. Jadi kita tidak akan, jadi kita sekarang sudah punya pemahaman bahwa akhiranku pada bajuku itu maksudnya tanggung jawab, bukan sumber rasa keakuanku gitu. Kalau nggak didefinisikan tuh ya bingung kita. Ya kan? Bingung. Itu poin yang yang perlu disadari. Selama ini kan kita ngomong nih, tapi nggak diilmui rumahku. Akhirnya rumah itu menjadi source of self. Ya kan? Menjadi source of self. Depositoku, akhirnya deposito itu menjadi source of self. Sekarang kita ilmui bahwa enggak, ya memang aku harus menyebut itu rumahku, tapi maksudnya itu adalah sebagai tanggung jawab. Aku yang ngurus bumiku gitu kan. Tanggung jawabku, diriku, ya kan? Aku yang ngurus diriku. Jadi kita tahu itu maknaku pada baju, pada dunia ini gitu loh. Ya kan? Tahu maknaku pada dunia. Ya kan? Jadi ini ini saya anggap temuan besar gitu. Selama ini kan kita kan ngomong bajuku, rumahku itu nggak ada ilmunya. Nggak ada mana di sana. Ya kan? Tidak ada makna apapun. Akhirnya menjadi source of self. Akhirnya rumah menjadi rumahku. Suamiku, nah tanggung jawabku, tak urus, tak bikin dia glowing. Glowing. Bukan dia adalah akar kedirianku.
itu insya Allah kita selamat dari dunia, jebakan dualitas dunia. Makanya di sini ada kebebasan yang lebih besar. Kita menjadi terbebaskan maksudnya ini. Kita jadi merdeka ini. Ada kebebasan yang lebih besar dengan menyadari ku pada bajuku adalah hanya tanggung jawab, bukan source of existence. Oke. Hanya tanggung jawab, bukan source of existence. Oke, itu pentingnya, itu penting. Temuan. Selama ini kita pakai aja kata ku itu, tapi tidak ada makna yang kita pahami. Jadi kita perlu tambah juga Hawking ini ya. Dia akan memiliki, kalau hanya memiliki, kita naikkan sedikit, memiliki, dan itu adalah tanggung jawab. Memiliki berarti bertanggung jawab. Ya kan? Memiliki berarti bertanggung jawab. Jadinya itu apa? Belonging. Belonging. Nah, yang dibawa tanggung jawabku. Baju ini dibawa tanggung jawabku. Mobil ini dibawa tanggung jawabku. Jadi mobilku punya itu adalah tanggung jawab, bukan source of existence. Itu poin terbesar ya. Setelah rasa takut terhadap kematian di transendensi, rasa takut kematiannya takut kehilangan source of self. Ya kan? Kehidupan menjadi pengalaman yang telah ditransformasikan. Karena takut kehilangan sumber keakuan itu ketakutan yang mendasari seluruh ketakutan lain. Jadi takut kehilangan eksistensi. Ya. Temanku itu sumber eksistensi kita, akhirnya ya ikut-ikutan di konteksnya dia. Kenapa? Itu akar kedirianku. Akhirnya nabrak konteks, ribut di situ kadang-kadang. Hanya sedikit orang yang tahu seperti apa rasanya hidup tanpa ketakutan. Itu apa ya? Misalnya orang kehilangan duit. Ya kalau duit itu hanya tanggung jawab, kita tidak akan takut gitu, karena duit itu bukan source of self. Justru ya sudah, dia berpindah tanggung jawab. Aku berarti akan menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu buat menghadapi kehilangan duit, ya teman-teman yang bisnis, ya biar clear, ya biar kita nggak kacau psikologisnya. Apalagi ini kita kalau baca koran hari ini ya, itu isinya kok kiamat-kiamat aja ya. Iya, isinya kiamat. Inggris kiamat, Malaysia kiamat, Indonesia dolar udah menuju 16.000. Artinya ya kalau memang itu pindah tanggung jawab, aku akan menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya kan? Ini saya baca berita ini, kiamat Inggris makin ngeri. Anak-anak terpaksa punya karet, perempuan menjadi PSK. Wah, kasihan tuh. Tanggung jawab kita itu. Ya, ini kita perlu mesti ya doakan. Ya kan? Doakan ini mereka sedang terbawa oleh kegelapan saja. Gitu kan. Saya baca ini waduh. Ini juga nih. Daftar negara yang selamat dari hantu resesi. Aduh, main hantu-hantuan. Jadi berita ini kalau bukan kiamat, hantu. Hal-hal yang menakutkan. Kiamat hantu gitu ya. Aduh, ini.
Nah, ini ada ininya ini ya, ada relate-nya. Di balik ketakutan itu ada kesukacitaan kalau kita ketemu maknanya. Sementara makna dan tujuan eksistensi menjadi transparan. Jadi kesukacitaan itu berarti kalau kita ketemu, kalau makna dan tujuan eksistensi itu jelas, transparan itu jelas, tidak kabut, dia tertutupi awan. Makanya kemudian tuh tubuh itu adalah tubuh tanggung jawabku. Makanya ya nge-gym tanggung jawabku, soalnya ikut tapping for healing. Kenapa? Biar bisa menunaikan tanggung jawab. Ya kan? Ekonomi harus naik, itu tanggung jawab kita, bidang ekonomi. Politik, kita mesti ngaji politik. Ya kan? Karena itu tanggung jawab kita ini. Bukan source of self kita. Akhirnya kemudian kehidupan ini itu seni menunaikan tanggung jawab. Ya kan? Seni menunaikan tanggung jawab. Kehidupan tuh. Kan gitu. Ini ada bagus nih dari buku TLOC. Makanya buku TLOC-nya ini bagus nih, Mas Didi Marianto. Lagi bahas Dissolving Ego, dia tambahin kutipan dari buku TLOC. Kan meluas ya pengetahuannya, ya kan? Dibagi ke sini, diupload ke sini. Yang lain kayaknya belum pernah upload. Jangan-jangan belum punya buku TLOC. Atau sudah punya tapi nggak dibaca. Ayo lo, tanggung jawab. Jangan buku, tapi nggak dibaca. Iya. Jangan hanya bukuku tapi nggak dibaca gitu. Kita baca ini ya, anggapan semua kepemilikan dan hubungan hanya sebagai titipan. Sebuah tanggung jawab. Kewajibannya adalah terhadap tanggung jawab dari penyelarasan, bukan keterikatan dan keterlibatan. Nah, TLOC. Ini berarti dia baca betul ini. Ya kan? Nah, harusnya itu begini gitu. Jadi bahas apa, dia bisa nambahin, bisa upload gitu. Sudah punya tapi buat pajangan. Nah, itu bukan jimat itu ya. Ya, jangan jadiin jimat. Ini kayak orang di kampung saya dulu. Kampung saya dulu itu kalau ada panci baru itu keluarnya pas lebaran aja. Kalau setelah di masa lebaran dimasukin lagi ke loteng. Itu orang di kampung saya dulu gitu. Ya. Di deposito kali ya. Di deposito. Jadi itu kita kemudian kalau kita tidak bertanggung jawab, kita menjadi bodoh. Kita itu jelas-jelas disuruh bertanggung jawab terhadap seluruh alam. Ya kan? Malah nggak belajar. Bagaimana dia mau menunaikan tanggung jawab kalau dia tidak berilmu? Itu tuh ya. Setelah realisasi ini muncul, kehidupan menjadi mudah. Sumber-sumber penderitaan menjadi memudar, ya kan? Iya. Motivasi untuk belajar itu kuat. Kenapa? Saya mau ngurus planetku. Dan itu tanggung jawab itu dihubungkan dengan akar kediriannya. La ilaha illallah. Tanggung jawab ini laporan pertanggungjawabannya langsung kepada akar kedirian Allah. Bukan Bang Aswar. Ya kan? Enggak. Jadi langsung dia ke Tuhan. Tanggung jawab itu dari Tuhannya gitu. Ya kan? Jadi tidak perlu KPK nanti lama-lama. Karena pejabat itu sudah tahu bahwa ini kantornya, tanggung jawabnya gitu. Dan ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya, bukan kepada yang lain. Itu dengan begitu realisasi diri. Ya, realisasi diri munculnya keilahian itu, kehidupan jadi mudah, sumber penderitaan jadi nggak ada.
Ya kan? Karena penderitaan itu hanya harga yang kita bayarkan untuk keterikatan kita. Artinya alam dunia ini dijadikan akar kedirian, terikat kita. Tapi kalau dunia ini dijadikan tanggung jawab, optimis kita, tumbuh kita, berdaya langsung. Ya kan? Setelah ini langsung pergi ke perpustakaan, kita serbu perpustakaan. Baca buku banyak-banyak. Ya kan? Baca buku banyak-banyak. Jadi itu ya, jadi kita sudah apa namanya ini mendefinisikan satu hal yang selama ini nggak pernah kita definisikan. Ya kan? Nggak pernah kita definisikan. Jadi omset buku naik, omset skincare melandai. Ya, melandai. Hanya persoalan ku ini kita menderita ini. Hanya persoalan kita memahami, memaknai ku. Ya kan? Sekarang insya Allah tidak akan terjebak lagi kita. Karena baju itu maksudnya bukan akar diriku, tapi tanggung jawabku, ya Allah. Anakku itu bukan akar diriku, tapi itu adalah tanggung jawabku. Nah ini nanti dengan begitu ya, kemarin kan saya share itu ya, IQ Indonesia, IQ kita ini berapa tuh ya jebloknya, tingkat kecerdasan kita dari 132 kita 130, sama dengan Timor Leste. Oh ini kan gimana ini? Jeblok. Sama dengan Timor Leste. Gitu kan. Masih mending Laos. Laos ini kan buat sayur ini ya, buat bumbu. Oh bukan. Laos ini kan. Myanmar, masih tinggian Myanmar. Masih tinggian Kamboja. Ini kan dulu-dulu. Ya, artinya kalau saya lihatnya dulu di pas ikut SEA Games gitu-gitu, mereka terbawa. Artinya mereka progresif gitu. Kita kok malah tambah jeblok ini, makin hari makin jeblok ini. Aduh, IQ-nya 78. Ini dekat-dekat idiot ini. Dekat idiot ya. Iya. Hati-hati. Lemah mental ini. Semoga dengan adanya temuan bareng-bareng ini soal ku ini, kita jadi jenius. Ya, kita jadi jenius. Itu yang paling penting. IQ ranking 2 dari bawah itu karena masyarakat kita keblegan, butuh bang. Apa keblegan? Butuh. Oh, tertimpa kebutuhan ya. Bisanya cuma berampung. Iya. Artinya dia berarti itu gagal mendefinisikan punya itu loh. Wong harusnya yang diurus, malah kok malah kita ketimpa yang diurus, itu kan kebalik mentalnya. Iya, harusnya mengurus, malah kok ditimpa. Dikuasai sama penguasa. Betul. Dikuasai sama benda-benda gitu. Nah, itu kan ini, makanya temuan ini bisa menjadi obat ya. Obat dari seluruh penderitaan. Kehidupan menjadi mudah, IQ jadi naik, meledak, jenius. Jangan mendekati ini level yang paling bawah, tidak punya kemampuan mental, ya kan? Aduh. Ya, seperti itu. Oke lah, itu dulu ya. Semoga dengan ada pembahasan soal bedanya ku itu bisa bermakna source of self, akunya, dan akuku itu berarti hanya sebuah tanggung jawab. Rasa aku yang kita tempelkan pada dunia itu adalah tanggung jawab. Bukan source of self, bukan source of existence. Temanku itu tanggung jawab, bukan akar kedirianku, gitu ya.
badannya. Temuan pagi ini tuh. Jangan lupa badannya itu diurus ya. Nanti ikut lagi kuliah Tapping for Healing modul 2. Yang modul 1 semalam udah. Yang belum ikut modul 1 hubungi Mas Jamim. Karena itu nanti modul 2 itu harus ngikutin modul 1. Nanti nggak mudeng tiba-tiba kan. Nggak ngerti modul 1, modul 2 tambah bingung. Gitu Mas Jamim ya? 86. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Sangat menarik sekali ya kuliah tadi malam ya. Jadi teman-teman ditunggu aja yang belum ikut tadi malam nanti bisa lihat rekamannya. Dan bagi teman-teman yang pengen mengikuti training Tapping for Healing, masih ada ya kuota untuk 300 pendaftar pertama. Terima kasih. Untuk alumni MTLOC jam 9 kita akan ada kamisan ya. Langsung merapat ke kelas sebelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.